Hai semua, welcome to Mathroom. Nah, di sini kita akan berbagi informasi berkaitan dengan matematika, mulai dari share materi ataupun pembahasan soal-soal. Oke, mari kita mulai. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai perbandingan atau rasio. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita mungkin sudah sering sekali membandingkan sesuatu. Misalkan kita membandingkan berat badan, atau mungkin kita juga membandingkan tinggi badan. Nah, dalam matematika, perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua besaran atau lebih yang memiliki satuan yang sama. Jadi, jika satuannya itu berbeda, maka hal tersebut tidak dapat kita bandingkan. Selanjutnya, cara menyatakan rasio. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali cara untuk menyatakan rasio. Nah, beberapa di antaranya yaitu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, kemudian dipisahkan dengan titik 2, dan juga dapat dipisahkan dengan kata dari. Contohnya bisa langsung dicermati. Jadi, dalam menyatakan rasio ini, biasanya cara yang paling sering digunakan itu adalah yaitu cara yang dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Nah, masing-masing itu dibaca dengan cara 3/5. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam memahami materi ini, kita akan bahas langsung beberapa soal. Untuk soal yang pertama yaitu, dari 200 siswa yang diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 150 siswa memilih media online, dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, kita akan menentukan berapa rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap banyak semua siswa yang diwawancarai. Kemudian kita juga akan menentukan rasio banyak semua siswa yang diwawancarai terhadap banyak siswa yang memilih media online. Jadi yang pertama harus kita cermati adalah pada soal yang pertama, banyak siswa yang memilih media online. Kita cari itu jumlahnya adalah 150. Jadi tinggal kita tulis 150 berbanding, kita cari di sana adalah banyak semua siswa yang diwawancarai. Itu jumlahnya 200, berarti 150 berbanding 200. Nah, dalam matematika, perbandingan itu biasanya ditulis dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kita bisa sederhanakan bentuk ini dengan cara sama-sama dibagi 10. 150 dibagi 10 itu hasilnya adalah 15, kemudian 200 dibagi 10 itu hasilnya 20. Kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. Jadi 15 dibagi 5 itu hasilnya 3, kemudian 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka dari itu kita dapatkan perbandingan yang paling sederhana yaitu 3/4. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya yaitu rasio banyak semua siswa yang diwawancarai. Itu ada 200, kemudian banyak siswa yang memilih media online adalah 150. Nah, dari sini saja kita bisa cermati bahwa memang kedua soal ini sangat mirip sekali, tapi ini merupakan soal yang berbeda dan penyelesaiannya pun juga berbeda. Jadi ini bisa kita sederhanakan juga, sama-sama bagi 10, jadinya 20 berbanding 15. Kemudian kita sederhanakan lagi, maka kita dapat hasil akhirnya adalah 4/3. Nah, jadi jawabannya juga berbeda. Maka dari itu, jika nanti menemukan soal seperti ini, maka harus teliti mana yang duluan, itu yang kita tulis duluan, dan mana yang belakangan, itu kita tulis belakangan. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Adik memiliki sejumlah kelereng. Adik memiliki 16 kelereng merah dan sisanya berwarna biru. Jika perbandingan banyak kelereng merah dan biru adalah 2/3, maka tentukan berapa banyak kelereng adik yang berwarna biru. Nah, karena ini adalah suatu masalah dalam matematika, jadi kita harus tulis dulu ke dalam bentuk yang sederhana dengan mencari tahu apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui itu kan adalah banyak kelereng merah, yaitu 16 butir. Kemudian perbandingan banyak kelereng merah dan biru adalah 2/3. Selanjutnya yang ditanyakan pada soal itu adalah banyak kelereng berwarna biru. Nah, dalam menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, bisa dicermati. Jadi untuk menentukan banyak kelereng biru itu kan adalah yang ditanyakan pada soal. Maka dari itu di pembilangnya, pada rumus tersebut, pembilangnya itu kita tuliskan perbandingan banyak kelereng biru.
Jadi itu adalah perbandingan yang ditanyakan pada soal. Kemudian pada penyebut itu adalah perbandingan dari informasi apa yang diketahui pada soal. Nah, jadi yang kita ketahui di soal itu kan banyak kelereng merah. Berarti kita tuliskan pada penyebutnya adalah perbandingan banyak kelereng merah. Kemudian tinggal kita kalikan dengan data yang diketahui pada soal, yaitu banyak kelereng merah. Nah, dari sana kita dapatkan bahwa perbandingan banyak kelereng biru itu kan 3. Kemudian perbandingan banyak kelereng merah adalah 2. Dan banyak kelereng merah itu adalah 16. Nah, jadi kita akan dapatkan 3/2 kali 16. Dalam penyelesaiannya itu sebenarnya kita bisa sederhanakan antara 2 dan 16. Kalau kita perhatikan itu sama-sama bisa kita bagi 2. Jadi 16 bagi 2 hasilnya 8, kemudian 2 bagi 2 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan, 3 kali 8 itu hasilnya adalah 24 butir. Jadi banyak kelereng adik yang berwarna biru adalah 24 butir. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ayah beternak ayam dan bebek sebanyak 480 ekor. Jika perbandingan banyak ayam dan bebek adalah 5/3, maka tentukan selisih banyak ayam dan bebek yang dimiliki ayah. Jadi sama dengan soal sebelumnya, kita cari dulu informasi penting yang perlu kita catat. Itu bisa ditulis dalam bentuk diketahui. Banyak ayam dan bebek itu sama dengan 480 ekor. Kemudian perbandingan banyak ayam dan bebek yaitu 5/3. Yang ditanyakan pada soal adalah selisih banyak ayam dan bebek. Nah, sebenarnya soal ini bisa diselesaikan dengan banyak cara. Bisa saja kita tentukan dulu berapa banyak ayamnya, kemudian kita tentukan berapa banyak bebeknya, baru kita tentukan selisihnya. Atau bisa saja langsung kita tentukan selisihnya. Nah, di sini kita akan langsung tentukan selisihnya. Jadi kita gunakan cara yang lebih singkat. Selisih banyak ayam dan bebek rumusnya hampir mirip dengan rumus pada soal yang kedua tadi. Jadi kita perhatikan apa yang ditanya. Yang ditanya itu kan adalah selisihnya. Maka pada pembilang itu kita cari selisih perbandingan banyak ayam dan bebek. Kemudian yang diketahui itu kan banyak ayam dan bebek, itu kan jumlah dari ayam dan bebeknya. Makanya yang di penyebutnya kita tulis jumlah perbandingan banyak ayam dan bebek. Kemudian kita kalikan dengan banyak semua ternaknya, yaitu ayam dan bebek. Nah, tinggal kita substitusikan angkanya. Karena yang diminta adalah selisih perbandingan, berarti kita tinggal kurangi yang besar dikurangi yang kecil. 5 dikurangi 3 per jumlahnya, berarti kita tinggal jumlahkan saja 5 ditambah 3. Kemudian kita kalikan dengan banyak semua ternak yaitu 480. Nah, kita sederhanakan dulu bentuknya, itu menjadi 2/8 kali 480. Hasilnya adalah 120 ekor. Dari mana kita dapat 120 ekor? Jadi ada cara cepat, kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 8. 480 kita bagi 8, itu hasilnya adalah 60. Kemudian 8 bagi 8 kan hasilnya 1. Tinggal kita kalikan, 2 kali 60 sama dengan 120 ekor. Jadi selisih banyak ayam dan bebek yang dimiliki ayah adalah 120 ekor. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu tentang menentukan nilai A dan B dari perbandingan yang diketahui sehingga setiap pernyataan itu menjadi benar. Nah, di sini kan kita diminta untuk menentukan nilai A dan B. Kita ambil dua-dua dulu. Jadi kita tentukan A-nya. Kita gunakan ini, 6/18 sama dengan A/21. Karena A-nya itu ada di atas, jadi kita bisa kalikan saja 6-nya dengan 21A-nya, biarkan saja di situ. Maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. 6 kali 21 per 18 sama dengan A. Nah, kita tinggal hitung. Perhatikan di situ 6 dan 18 kan sama-sama kita bisa bagi 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian 21 dan 3 itu sama-sama bisa kita bagi 3. Ya, 21 bagi 3 itu hasilnya 7, kemudian 3 bagi 3 hasilnya 1.
Jadi kita dapatkan seperti ini. 1 kali 7 per 1 itu sama dengan A, berarti 7 itu sama dengan A. Ini bisa kita balik, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B. Untuk mencari nilai B sebenarnya bisa saja sih kita gunakan A-nya yang sudah diganti, 7 per 21 sama dengan 9 per B, atau bisa juga kita gunakan 6 per 18 sama dengan 9 per B. Oke, kita gunakan yang ini saja. 6 per 18 sama dengan 9 per B. Nah, karena B-nya itu ada di bawah, jadi kita kali silang. B-nya kalikan dengan 6, 18-nya kita kalikan dengan 9. Nah, nanti kita akan mendapat bentuk seperti ini. 6 kali B sama dengan 9 kali 18. Kemudian, sama-sama kita bagi 6, maka kita dapatkan B itu sama dengan 9 kali 18 per 6. Kita cermati di situ, 18 dan 6 sama-sama bisa kita bagi 6. Jadi 18 itu bagi 6 hasilnya 3, 6 bagi 6 hasilnya 1. Nah, kita dapatkan nilai B-nya adalah 9 kali 3 per 1, yaitu 27. Jadi seperti itu ya, berarti A-nya sama dengan 7 dan B-nya sama dengan 27. Nah, demikian untuk materi kita kali ini mengenai perbandingan. Terima kasih.